Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilham Haji Fatur Rahman, SOS MSI, dalam video pembelajaran e-learning Institut Yami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi chapter 6 mengenai inovasi dalam manajemen publik pada modul mata kuliah manajemen publik. Pada chapter 6 ini kita akan membahas materi mengenai inovasi dalam manajemen publik. Teman-teman mahasiswa yang budiman, pada pertemuan chapter ke-6 ini kita akan coba membahas mengenai inovasi dalam manajemen publik pada mata kuliah manajemen publik. Pada pembahasan ini, saya membuat kerangka outline materi pembahasannya menjadi 3, yaitu pertama, konsep inovasi dalam manajemen publik, metode untuk melakukan inovasi, dan yang terakhir adalah transformasi inovasi dalam manajemen publik. Teman-teman mahasiswa yang budiman, kita akan bahas pertama, yaitu konsep inovasi dalam manajemen publik. Berbicara konsep inovasi, jadi inovasi dalam administrasi publik kontemporer bisa kita kaitkan dengan New Public Management atau NPM, yang diartikan sebagai ide atau praktek dalam pembaharuan. Inovasi juga bisa dimaksudkan sebagai suatu penemuan terbaru. Menurut Nisbet dalam Kumurotomo dan Widaningrum mengatakan bahwa inovasi adalah berhenti dari proses biasa, tidak bergantung pada bentuk standar dalam koordinasi. Sementara Mulyadi mengatakan bahwa inovasi sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan kebermanfaatan dalam mengatur dan mengurus berbagai urusan dan kepentingan publik. Jadi dapat kita katakan bahwa inovasi itu merupakan sebagai membangun kerja dari yang belum ada menjadi ada, memperbaiki yang telah ada agar penggunaannya lebih optimal dan dapat mencapai tujuan yang efektif. Artinya inovasi ini mengupdate dari yang tadinya belum update menjadi kita membuat upgrade atau update terbaru. Nah, dalam inovasi ini kita juga harus melihat siapa kita harus bekerja sama. Jadi dalam konteks inovasi ini pelayan publik atau aparatur pemerintah juga harus mengajak masyarakat ikut serta dalam proses perubahan atau dalam proses pembangunan melalui perluasan kerjasama dan antara dua pihak. Nah, hal-hal yang harus dilihat untuk mengukur kinerja inovasi ada 5. Yang pertama, pelayanan publik yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya pelayanan publik itu harus melihat kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat secara real. Artinya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti dinamika teknologi atau iptek yang semakin berkembang. Apalagi sekarang kita di era disruptif, di era society 5.0 atau sudah memasuki era tersebut, kita juga harus melihat peluang-peluang pelayanan publik yang lebih up to date atau lebih upgrade. Lalu yang kedua, kecocokan kebutuhan tidak hanya berlaku hingga saat ini saja, tapi akan dapat digunakan di masa yang akan datang. Artinya inovasi dalam manajemen publik ini contohnya seperti kita melihat bahwa yang dibutuhkan ini bukan hanya sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang. Contohnya seperti taman kota, alun-alun kota, ruang publik terpadu ramah anak, yang notabene juga itu bisa dipergunakan untuk anak cucu kita ke depan. Nah, yang ketiga adalah kecepatan pelayanan publik harus mengacu pada kebutuhan pasar. Artinya sekarang ini dengan ada inovasi dalam manajemen publik, pemerintah lebih open government, bukan lagi tidak lagi close government. Artinya melihat kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu biaya difokuskan pada kebutuhan akan biaya inovasi itu. Lalu yang terakhir adalah adanya pemberian penghargaan kepada pegawai yang membuat inovasi akan lebih baik. Artinya pemberian reward kepada pegawai atau para pemerintah yang mempunyai kreativitas inovatif dalam menciptakan nuansa-nuansa baru untuk pelayanan publik ini juga harus disupport karena sebagai stimulan atau rangsangan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang kompeten dan capable.
Lalu dalam jenis-jenisnya, inovasi sektor publik itu ada 7. Yang pertama, inovasi produk atau jasa, inovasi teknologi, inovasi proses, inovasi organisasi manajemen, inovasi konseptual, inovasi tata kelola, inovasi institusi. Nah, itulah jenis-jenis inovasi pada sektor publik. Nah, sementara lembaga administrasi negara atau LAN mengatakan bahwa inovasi dalam konteks atau publik ini penting karena menjadi krusial, menjadi hal fundamental. Karena kenapa penting? Karena masih banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di layanan publik atau di menyangkut kinerja organisasi publik yang masih rendah, di mana masih banyak temukan birokrasi pemerintahan yang masih nyaman dengan kondisi yang sekarang. Artinya dengan perubahan ini, inovasi juga sangat penting. Hal itu mengacu pada aspek lainnya. Nah, Dwianto mengatakan bahwa pentingnya inovasi dilakukan oleh pemerintah karena pertama, dinamika perubahan zaman. Artinya di era disruptif, di era revolusi industri 4.0 atau kita masuk ke era society 5.0 ini juga dinamika perubahan zaman yang sekarang kita di era disruptif ini juga semakin pesat, teknologi tinggi, artinya semua digital dan semua serba online. Nah, baik di tingkat nasional, global maupun regional, artinya juga menuntut adanya kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, pembangunan dan pengembangan wilayah tidak bisa dilakukan secara konvensional. Artinya pembangunan dan pengembangan wilayah itu tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegratif, kolaborasi, harus sinergitas satu sama lain, sehingga sangat penting karena di era digital ini. Nah, ini munculnya kunci inovasi. Lalu kolaborasi kreatif dan inovatif berbasis teks, seni dan budaya. Nah, ini juga sangat penting karena ini sangat kolaborasi kreatif dan inovatif berbasis teks ini juga berperan penting dalam inovasi di dalam manajemen publik. Lalu pembangunan berkelanjutan. Nah, ini yang tak kalah penting, teman-teman, bahwa pembangunan berkelanjutan ini masih dikesampingkan. Artinya pelaksanaan pembangunan yang semakin maju juga harus berpegang pada prinsip pembangunan berkesinambungan. Nah, umumnya ganti rezim, ganti pembangunan. Nah, artinya ini juga untuk berkelanjutan atau sustainable. Kita pernah melihat adanya repelita ketika Orde Baru. Nah, lalu dalam pelaksanaannya atau metode inovasi pelayanan publik ini juga ada 4. Pertama itu kontrak pelayanan atau citizen charter, lalu sistem manajemen mutu pelayanan, e-government, dan keempat adalah kemitraan pemerintah swasta atau public and private partnership. Nah, kontrak pelayanan ini negara yang sudah menerapkan di kontrak pelayanan ini atau citizen charter ini sudah ada di negara-negara maju seperti Inggris, sementara di Indonesia sudah juga dilakukan. Artinya kontrak pelayanan ini juga dibentuk karena membuat pelayanan publik lebih tanggap, lebih akuntabel, lebih transparan dan bertanggung jawab. Nah, artinya contohnya dalam musrembang. Nah, itu juga semua sektor dilibatkan, dari masyarakat, LSM, DPRD, tokoh, masyarakat, dan sebagainya. Lalu sistem manajemen mutu pelayanan. Nah, sistem manajemen mutu pelayanan ini atau pertama kali dipopulerkan oleh Edward Deming, mengembangkan konsep manajemen mutu terpadu atau biasa kita kenal dengan TQM atau Total Quality Management. Jadi paradigma baru dalam manajemen yang berusaha memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas mutu barang atau jasa manusia dan lingkungan organisasi. Nah, di negara-negara maju sistem manajemen sangat penting karena untuk mengukur kualitas pelayanan publik, kualitas SDM, dan sebagainya. Nah, biasanya di Indonesia itu dikenal TQM ya, atau istilah Service Excellent atau pelayanan prima. Apalagi sekarang di era disruptif, masyarakat kita semakin cerdas, semakin kritis, artinya juga perlu adanya pendekatan yang apa sih yang dibutuhkan benar-benar oleh masyarakat saat ini. Nah, seperti adanya one roof system atau sistem pelayanan satu atap dan sistem pelayanan itu atau one stop services juga merupakan model dari upaya sistem manajemen mutu pelayanan. Lalu yang ketiga, e-government atau electronic government. Nah, e-government ini suatu pelayanan publik pemerintah dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Artinya sekarang kita dimudahkan dengan menggunakan smartphone, kita bisa menggunakan pelayanan publik secara komprehensif seperti transportasi publik, seperti
pembuatan pembayaran pajak melalui online, SKCK online, SIM online, PBB, bayar pajak online sebagainya juga merupakan satu electronic government dan termasuk dalam pembuatan catatan sipil seperti akte kelahiran, akte kematian sebagainya. Lalu yang keempat adalah kemitraan pemerintah swasta atau public and private partnership atau P3 singkatannya. Jadi pengaturan penyediaan layanan yang diberikan antara pemerintah dengan swasta. Artinya di sini dalam kemitraan pemerintah swasta ini melakukan kolaborasi atau kerjasama untuk membangun infrastruktur, penyediaan fasilitas komunitas sebagai contohnya seperti taman kota, alun kota atau ruang publik terpadu ramah. Nah, lahan kosong yang punya pemerintah dimanfaatkan lalu bisa terlibat swasta menggunakan CSR-nya karena pengusaha itu harus mengeluarkan CSR-nya untuk pembangunan. Nah, ini salah satu bentuk kemitraan dari public and private partnership. Oke, teman-teman mahasiswa budiman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah metode untuk melakukan inovasi. Nah, dalam metode untuk melakukan inovasi ini dibagi menjadi 3, metode storytelling, program pelatihan atau training programs, dan strategi samudra biru atau Blue Ocean Strategy. Metode storytelling, metode ini menegaskan kepada cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Dengan kata lain, metode ini dilakukan dengan cara penyebaran inovasi dari mulut ke mulut. Seperti contohnya, suatu perusahaan teknologi, dia memiliki atau konsultan teknologi dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah program pelatihan atau training program. Program pelatihan merupakan program yang mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan dalam bekerja dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai keterampilan. Nah, artinya di sini contohnya adanya pelatihan motivasi ISQ ya, yang Mario Teguh, adanya kartu prakerja, adanya program vokasi ditingkatkan, adanya pertukaran pelajar, ini juga satu program pelatihan untuk metode untuk inovasi di sektor manajemen publik. Lalu yang berikutnya adalah strategi samudra biru. Strategi yang menantang perusahaan untuk keluar dari persaingan dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya. Strategi samudra biru fokus pada menemukan permintaan dan menjauhi kompetisi dengan menciptakan suatu nilai dan keunikan yang juga merupakan pangsa pasar menguntungkan. Artinya strategi samudra biru ini bagaimana perusahaan itu menghindari persaingan tetapi lebih menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya sehingga menumbuhkan permintaan. Contohnya PDAM. Nah, perusahaan daerah air minum itu melakukan inovasi. Jadi bukan hanya untuk ke wilayah rakyat masyarakat di lingkungan tetapi juga coba melakukan inovasi atau sektor marketing lebih ditingkatkan melalui menjual ke hotel-hotel atau kantor-kantor. Nah, ini salah satu strategi samudra biru. Oke, materi berikutnya yang kita bahas, teman-teman mahasiswa yang budiman. Yang terakhir adalah transformasi inovasi dalam manajemen publik. Tentunya transformasi inovasi dalam manajemen publik, pertama, perubahan mindset birokrasi. Nah, perubahan mindset birokrasi ini harus benar-benar dirubah karena aparatur pemerintah atau ASN atau PNS itu bukan sebagai raja, bukan sebagai ratu, melainkan dia sebagai fasilitator, sebagai pelayan atau abdi negara. Mereka bukan hanya abdi negara, tapi abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, itu harus dirubah dulu perubahan mindset birokrasi. Lalu birokrat harus berpikir out of the box. Nah, dominan atau masih banyaknya birokrat itu yang zona nyaman, masih sifatnya monoton. Nah, ini harus dirubah dengan berpikiran yang di luar sistem. Artinya bagaimana menciptakan ruang-ruang inovasi baru dalam pelayanan publik sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif. Lalu prinsip jemput bola. Prinsip jemput bola ini sangat penting dalam transformasi inovasi dalam manajemen publik. Contohnya, jika ada lansia atau kelompok difabel yang tidak bisa ke kantor kelurahan, kecamatan itu harus ada. Jadi sekarang ini aparatur pemerintah bukan hanya menunggu bola, tapi jemput bola. Misalkan seperti di DKI Jakarta ada namanya AJIP, antar jemput izin pelayanan, sehingga mereka mengantar berkas-berkas bagi lansia yang tidak bisa ke kelurahan atau kantor kecamatan dan sebagainya. Lalu adanya otonomi daerah juga merupakan solusi
otonomi daerah solusi dalam transformasi inovasi dalam manajemen publik. Sehingga dengan adanya otonomi daerah itu menciptakan daerah itu bisa membuka atau bisa menggali potensi-potensi daerahnya, membuka sektor wisata, menggali inovasi seperti contohnya Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta yang dulunya kita tidak seperti apa sekarang Kabupaten Purwakarta luar biasa. Contoh lain lagi Kabupaten Gunung Kidul di daerah Yogyakarta. Yang dulu Kabupaten Gunung Kidul terkenal dengan daerah 3T, terpencil, termiskin, dan terasing, sekarang luar biasa potensi daerahnya. Karena di situ dikembangkan adanya otonomi daerah sehingga Gunung Kidul bisa lebih bangkit lagi. Lalu reformasi birokrasi juga menjadi kunci dalam inovasi dalam manajemen publik, di mana adanya sistem merit. Nah, sistem merit itu juga salah satu prinsip reformasi birokrasi. Jadi kenaikan pangkat PNS juga bukan hanya dilihat unsur politis, tetapi dilihat dari fit and proper test. Nah, tentunya inovasi dalam reformasi publik menawarkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, inovasi dalam sektor publik diasumsikan sebagai upaya menuju kehidupan yang lebih baik. Semakin inovatif penyelenggaraan pemerintahan, semakin besar manfaatnya dan mempunyai nilai lebih bagi masyarakat. Inovasi di dalam sektor publik tidak hanya dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur kemutakhiran teknologi saja, tetapi berhubungan dengan tingkat kinerja dan berdampak pada kepentingan publik. Dalam hal ini, inovasi dalam sektor publik murni kepada administratif, mulai dari perubahan pada kelembagaan hingga prosedur operasional. Artinya, hadirnya PTSP, adanya pelayanan terpadu satu pintu atau satu atap itu juga memudahkan dalam memangkas roda birokrasi yang berkepanjangan. Nah, transportasi publik yang semakin baik seperti KRL, mungkin teman-teman mahasiswa ingat dulu kita ke stasiun penuh, berdasarkan sekarang luar biasa, stasiun dan kereta api cukup rapi. Nah, ini juga salah satu inovasi dalam manajemen publik di bidang transportasi. Nah, ada beberapa contoh bentuk praktek inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan sebagai inovasi pelayanan perizinan yang sudah terintegrasi seperti PTSP, Badan Penanaman Terpadu Modal. Nah, seperti di Sragen, di Kabupaten Sragen itu ada namanya pelayanan terpadu untuk orang miskin. Jadi itu untuk orang miskin ini juga satu inovasi dalam pengentasan kemiskinan. Jaminan kesehatan lokal, daerah bersistem asuransi. Adanya administrasi badan hukum online atau sistem administrasi badan hukum SHBA Kementerian Hukum dan HAM. Ada pelayanan investasi terintegrasi seperti program National Single Window for Investment. Nah, ini juga salah satu bagaimana supaya memudahkan investasi terjamin mutunya dan aman dan akuntabel. Nah, demikianlah penjelasan singkat materi chapter 6 tentang inovasi dalam manajemen publik. Materi lebih lengkap dapat dibaca dan dipelajari pada modul mata kuliah manajemen publik yang dapat di-download atau unduh pada sistem SSO Institut Setiami. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the request for better future.